Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar tematik tema 5H subtema 1 pembelajaran 1. Nah, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita, jangan lupa berdoa ya. Setelah berdoa, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat, keduanya saling memberikan pengaruh besar kepada satu sama lainnya. Lingkungan yang terjaga akan membawa pengaruh positif bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Kegiatan manusia yang positif dapat menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu komponen penting dalam lingkungan adalah air. Air juga merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. 3/4 permukaan bumi ditutupi oleh air. Akan tetapi, jumlah air yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar 1/3 bagian saja, karena sisanya merupakan glaster dan es di kutub. Oleh sebab itu, air harus dilestarikan. Pemanfaatan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air bersih di lingkungan. Menurut kalian, bagaimana cara memanfaatkan air secara bijak di lingkungan sekolah dan rumah? Oke, kita bahas. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu penguapan, evaporasi, pendinginan, kondensasi, dan hujan presipitasi. Nah, kita lihat terhadap siklus air bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Tahapan siklus air bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Dengan adanya hujan, ketersediaan air permukaan bumi dapat mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Nah, ini kalau hujan ya, kita lihat volume air itu bertambah dan membantu mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Agar lebih mengetahui manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan, perhatikan uraian berikut. Nomor pertama itu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Saat terjadi hujan, air dapat langsung terbawa arus sungai, jatuh di laut atau membasahi daratan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap. Tanah dapat menyerap air karena dibantu oleh tumbuhan. Air akan tersimpan di dalam tanah hingga membentuk kolom-kolom atau sumur. Jika tidak ada akar tumbuhan, pori-pori tanah akan rapat sehingga sulit ditembus air. Air akan terbawa arus dengan membawa partikel-partikel tanah. Inilah yang menjadi alasan tumbuhan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Nah, ini ya, kenapa di pinggir-pinggir pantai itu selalu ditanami pepohonan. Karena akarnya itu sangat dibutuhkan ya. Yang kedua yaitu air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas manusia dan hewan. Kebutuhan air bagi manusia dan hewan bermacam-macam. Bagi manusia, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan melakukan kegiatan ekonomi. Bagi hewan, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan aktivitas lainnya. Nah, itulah tadi ya, kebutuhan air itu sangat banyak sekali. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri ini adalah proses tumbuhan untuk mendapatkan energi. Tumbuhan memerlukan air sebagai bahan baku dalam proses tersebut.
hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Oksigen akan dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang memerlukannya seperti manusia dan hewan. Nah, untuk yang terakhir yaitu siklus air menjaga kelembaban suhu iklim di bumi. Siklus air sangat penting untuk menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Misalnya ketika hujan turun, air tidak hanya membasahi permukaan bumi tetapi juga dapat menurunkan suhu sehingga lingkungan menjadi sejuk. Kelembapan suhu dan iklim di permukaan bumi harus dijaga tetap stabil agar dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, kalau ini semua tidak ada, apa yang terjadi dengan bumi ini ya? Dapatkah manusia, hewan dan tumbuhan itu bertahan hidup? Nah, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kesadaran akan manfaat air harus diketahui sejak dini. Coba bayangkan jika air bersih sulit didapatkan oleh warga, seperti teks berikut. Kita lihat teksnya. Ratusan warga kesulitan dapatkan air bersih. Ratusan warga di desa Balabahan dan desa Lori, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih sejak Januari 2016. Nah, silakan kalian boleh lanjutkan membaca teks ini. Kalian cermati baik-baik. Dan ini adalah lanjutan teksnya. Sumber-sumber air yang masih tersedia di sini sebagian besar sudah tercemar limbah. Kami berharap ada bantuan air bersih. Apa enggak kasihan lihat anak-anak kami pergi ke sekolah tidak mandi, sesalnya. Sementara itu, Camat Kuala Romalan harap membantah jika warganya disebut mengalami krisis air bersih. Saya sudah sampaikan tadi, bukan krisis air bersih, tapi memang sumber airnya yang tidak ada karena kemarau panjang. Nah, itu adalah sedikit ulasan dari kisah non-fiksi ratusan warga kesulitan dapatkan air bersih. Teks yang telah dibaca adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Seluruh informasi yang disampaikan dalam teks non-fiksi dibuat berdasarkan kejadian nyata, bersifat faktual. Contoh teks non-fiksi yaitu esai, biografi, teks jurnalisme, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Nah, itu adalah kisah tadi itu adalah kisah nyata atau teks non-fiksi. Biasa kalau kalian lihat menonton televisi, biasanya kalau menonton film-film itu biasa ada tulisan di awalnya cerita fiksi. Nah, kalau cerita non-fiksi itu adalah berarti dia cerita nyata ya. Oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah ilmu ya. Oke, untuk tugasnya hanya satu nomor. Cermati kembali teks ratusan warga kesulitan air bersih. Yang tadi ya, teks yang tadi kalian cermati, silakan. Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Silakan kalian mencari tahu peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut. Carilah informasi tersebut dengan membuatkan peta pikiran. Kalian bisa membuatkan peta pikiran menggunakan bagan berikut ini di bawah ya. Kemudian kalian gunakan ini pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab berdasarkan teks yang tadi. Oke, semangat untuk hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, kesabaran dan kekuatan untuk menjalani pembelajaran dari rumah ini. Oke, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.